Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini adalah malam kedua kita untuk mengikuti workshop membuat video pembelajaran dengan mudah dengan jari tangan yang akan dipandu oleh Bapak Fahrul Rozi, guru dari SMAN 1 Sumber. Pada kesempatan kali ini kita telah 3 menit ya, mohon maaf. Jadi saya ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang se-Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita malam ini ada 3, yaitu pembuatan skrip video pembelajaran, kemudian yang kedua pembuatan video pembelajaran yang pertama, yaitu video materi ekonomi, yang ketiga sesi tanya jawab. Jadi nanti tetap seperti yang sudah kita lakukan sehari sebelumnya, Bapak Ibu nanti akan, jika ada kesulitan silakan melakukan tanya jawab dengan Pak Fahrul Rozi yang akan saya pandu di sini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatannya, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan pada malam hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar dan teman-teman juga mudah dalam mencoba nanti ya, terutama menangkap materi yang akan disampaikan oleh Pak Fahrul Rozi. Kepada Bapak Fahrul Rozi, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Ila, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Di malam kedua ini, seperti tema yang sudah disampaikan di grup, jadi kita malam ini belajar membuat skrip video pembelajaran dan sudah mulai mengaplikasikan bagaimana kita mencoba praktek untuk membuat satu video pembelajaran. Mungkin langsung aja, guys. Mohon izin saya share screen. Oke, jadi memperdalam yang tadi malam, jadi apa yang perlu kita siapkan? Jadi bahan-bahannya terlebih dahulu, kalau tadi malam, skripnya, yang tidak kalah pentingnya itu skripnya. Jadi semacam skenario yang akan kita videokan. Jadi di sini ini contoh ya, ini gambaran, terus ya, yang ini. Ini gambaran, ini berupa foto ya, ini dulu waktu dari kementerian membuat video tentang video penilaian. Tidak harus seperti ini proses pembuatan videonya, ini contoh saja. Jadi banyak cara kita membuat video pembelajaran ini. Kalau versi agak lengkap ini, karena ini yang dulu mengadakan adalah kementeriannya. Jadi membuat video penilaian. Bagaimana seorang guru melakukan penilaian di dalam kelas ini sebelum daring ini, sebelum adanya pandemi. Jadi ada kamera tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah skripnya. Ini skripnya. Habis ini yang akan kita bahas lebih dalam. Oke, kemudian yang kedua pengambilan videonya. Pengambilan video, jadi kalau tadi malam mungkin saya terlupa gitu ya menjawab, bagaimana kalau kameranya itu kualitasnya VGA, Pak? Jadi sebagus-bagusnya kamera, ya,
kalau tidak dibarengi dengan pencahayaan yang baik, itu tentu gambar yang akan dihasilkan juga tidak akan maksimal. Jadi kalau pencahayaan itu juga penting. Jadi kalau di sini ini contoh proses pengambilan video, di sini tentu banyak lampu gitu ya, meskipun siang hari. Jadi kalau dirasa pencahayaan itu masih dirasa kurang, itu perlu ditambahkan. Jadi kalau misal kita tahu anak-anak kita gitu kadang ngevlog, kemudian ada lighting gitu ya, ada cahaya yang lampu yang bentuknya bulat gitu ya di dekat wajah. Nah, itu juga diperlukan. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran, untuk pemerannya, nah itu perlu ditunjang lagi dengan adanya pencahayaan yang cukup. Gitu ya. Kemudian dari pengambilan video nanti ada proses editingnya. Editingnya ini yang diharapkan bisa dilakukan dengan mudah. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh semisal pengambilan videonya tak menggunakan layar hijau. Jadi misal kita menggunakan di suatu ruangan gitu ya, kemudian direkam saja, diambil gambar gitu ya. Maka hasilnya seperti ini kurang, kalau menurut saya kurang maksimal gitu ya, kurang maksimal hasilnya. Jadi ini di papan, kita manual gitu ya, seperti menjelaskan di kelas, kemudian direkam. Dari rekaman itu baru kita publikasikan kepada siswa kita. Nah, ini hasilnya juga kurang memuaskan, kurang maksimal. Jadi nanti video kita lebih diarahkan kepada ini, kunci kroma. Jadi kunci kroma yaitu teknik menggabungkan dua gambar, yaitu yang salah satu itu dibuat tembus pandang supaya background yang di belakangnya itu bisa terlihat. Ya contoh sederhananya seperti kita malam ini. Jadi kita menggunakan background virtual gitu ya. Oke, untuk skripnya. Ini contoh guys, skenario pembuatan video pelajaran dalam format penulisan naskah. Ini misal bahasa Inggris ini ya, mapelnya bahasa Inggris. Ini yang paling sederhana ya. Jadi ada tahapannya, misal di sini tahapan yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, penutup. Ini sama ya, seperti skenario kita ketika melakukan KBM atau pembelajaran di kelas. Kemudian di sini kita buat tahapannya. Jadi kalau kita punya rencana pembelajaran RPP gitu, nah itu bisa kita tuliskan di sini. Sederhananya gitu ya. Nah, baru kita buat visualnya, kira-kira apa yang gitu ya, yang cocok. Ada visual, ada audionya. Detail, Pak. Iya, ibarat ini naskah film gitu ya. Jadi detail. Apa ya? Ya, sangat detail. Jadi suara gurunya. Kemudian apa yang diucapkan oleh guru? Nah, itu ada narasinya di sini. Misal di sini ini mapel bahasa Inggris misalnya. Hello student, welcome back with dan seterusnya bla bla bla. Dan tidak kalah penting adalah kita mengatur waktunya, durasinya. Jadi kita akan membuat video pembelajaran itu waktunya berapa yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi itu detail. Oke, jadi tahapan kegiatan, kemudian ada visualisasinya berupa video, kemudian audionya, kemudian narasi, dan terakhir adalah durasi. Itu bisa kita terapkan pada skenario pertama yaitu pendahuluan,
Begitupun kegiatan inti dan juga penutup. Ya. Kalau ini tidak perlu kita, mohon maaf, tidak perlu kita bahas lebih dalam. Saya yakin panjenengan semua sudah, yang seorang guru tentunya sudah terbiasa dengan skenario ini. Tinggal ini kita buat dalam bentuk video. Kelebihannya adalah dengan video itu kan bisa kita ulang gitu ya. Jadi dengan adanya video, semisal ada siswa yang ketinggalan tidak bisa hadir, jadi ketika kita publikasikan kepada siswa, jadi siswa bisa melihatnya, menonton gitu ya, memperhatikan, memahami video itu secara berulang. Itu salah satu kelebihan dari video pembelajaran. Oke. Jadi sederhana seperti ini. Ini untuk satu video pembelajaran. Gitu nggih. Oke, ini oh yang oh, itu tadi kalau video pembelajaran. Kalau ini contoh, ini video penilaian. Jadi kalau ini semisal videonya itu semacam eh, ya video pembelajaran, cuma modelnya seperti short movie gitu ya, film pendek misal. Jadi di sini siapa pemerannya tetap ada gitu ya. Tadi kemudian apa yang dilakukan gitu ya, visualnya. Bukan guru di sini misal guru sedang menyusun soal dengan kategori Loud Hots pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau ini versi lengkap ini semua guru ya. Ini contoh misal skenarionya Pak Fatur Razi dan 3 siswa siapa gitu. Ini detail. Oke, begitu nih. Jadi ini contoh skenarionya. Mungkin untuk formatnya setelah ini bisa di-share di grup ya. Jadi jenengan sambil bisa mulai membuat skenario mungkin yang sudah ada gambaran awalnya, tinggal kita eh, kita rapikannya aja dalam bentuk kolom-kolom seperti ini. Baik, nah, kalau tadi pagi saya contohkan ada sebuah animasi gitu, video animasi. Kemudian Pak Zulfan tadi itu keren sekali ya dengan menggunakan Telegram ya. Itu juga keren ya, bagus sekali. Saya pikir memang banyak sekali aplikasi. Jadi kalau yang kita pelajari 3 tadi malam ya yang perlu kita siapkan, Alken Master, Zepeto, kemudian Plutagon. Kalau boleh gitu kan yang itulah gunanya kita belajar bareng gitu ya. Jadi ternyata ada wawasan baru yang saya dapatkan, yaitu bisa menggunakan aplikasi Telagami. Monggo jika jenengan bisa menambahkan gitu ya, aplikasi yang digunakan salah satunya adalah Telagami itu. Kalau melihat dari video tutorial yang dipublikasikan juga oleh Pak Zulfan tadi, ternyata akhirnya itu untuk proses editingnya adalah menggunakan KineMaster. Dan kesimpulan sederhana, aplikasi yang sangat mudah digunakan adalah aplikasi KineMaster.
Oke, mungkin itu ya untuk skrip dan apa ya, pembuka untuk praktek kita malam ini. Nah, lebih apa ya, supaya lebih mengena gitu ya, kita malam ini kita coba praktek ya. Jadi nanti Langsung kalaupun ada yang sudah berhasil, kita persilakan untuk mempresentasikan gitu atau apa ya, menunjukkan gitu ya hasilnya. Mungkin oh, jadi gitu ya. kita malam ini langsung mencoba membuat skrip video pembelajarannya ya Pak ya? Nggih nggih. Sederhana aja dulu. Bisa di kertas Eee, ya? iya iya iya. Mungkin untuk ininya bisa ditampilkan Pak untuk formatnya atau ada format yang lebih Oh nggih nggih sederhana nggih. lagi barangkali? Saya sharing nggih. Nggih, nggih. Nggih, di grup mungkin sudah ada nggih. Oh di WA nggih. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu sambil dicek WA-nya itu sudah dikirim oleh Bapak Harun Rozi untuk skrip video pembelajarannya. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang lagi pegang HP mungkin nggak pakai laptop bisa di kertas ya Pak ya? Nggih, boleh boleh. Monggo. Nggih. Oke, kira-kira berapa lama ini Pak teman-teman bisa membuat skripnya? Ya, kita sepakati aja, kita sepakati. Pembukaan dulu atau gimana? Kan Nggih, itu ada tiga ya, tiga bagian. iya, Nah, betul. penutup. Kita buat awal kali. Kita buat dulu nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, barangkali sudah ada ide. Kemarin kan kita minta Bapak Ibu untuk mencari ide, jadi supaya malam ini bisa langsung praktek gitu. Ya, dicoba. Siap. Mungkin ada yang sudah punya sederhananya lah skripnya, barangkali bisa ditampilkan. Oke, jadi kesepakatan awal mungkin yang tahapan kegiatan pendahuluan saja dulu. Ada durasinya. Oke, durasinya, intronya mungkin ini terlalu pendek, kita ganti misal ini 5 detik, misalnya. Jadi udah ada ini ya alokasi waktunya ya. Oke, sebagai pembuka. Contoh misalnya, contoh kalau nanti diterapkan di video pembelajaran ya. Hmm. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more to help. Oke. Oke, semisal
menggunakan logo sekolah misalnya sebagai intro gitu diberi, kemudian di sini intronya, judul video misalnya, misal di sini materinya misal boleh, misal di TK gitu mempelajari apa, misal nama-nama anggota tubuh misal. Di sini oleh siapa gitu nggih. Audionya kalaupun ada tambahkan musik misalnya. Mungkin dari ini Bapak Ibu juga ada yang ingin ditanyakan sambil membuat skrip Oke, monggo, pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misal di awal begini materi belajar apa misalnya TK, SD, SMP, SMA gitu atau mata kuliah apa gitu nggih. Kemudian oleh siapa. Ini sebelum masuk ke aplikasi nggih, kita buat skenario-nya terlebih dahulu. Ini Pak ada pertanyaan Nggih. dari Rizky Ayu Maharani, dari Ibu Rizky Ayu Maharani. Assalamualaikum Bapak pemateri. Oke. Apakah ada ideal minimal atau maksimal durasi untuk pembukaan? Sekiranya nanti video tidak terlalu membosankan karena terlalu lama atau tidak terlalu cepat. Itu pertanyaan dari Ibu Rizky Ayu Maharani. Monggo ditanggapi, Pak. Ya, ini adik tingkat ini ya. Oh, adik tingkat. Iya. Adik kelas, adik tingkat. Oke, Bu Rizky. Jadi idealnya ya tentu untuk intro itu tidak terlalu panjang ya. Ya 5 detik gitu kan. Contoh langsung pada contoh aja gitu. Nggak tidak terlalu lama. Oh ini 5 detik gitu kan. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas kemudian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu ya? Equilibrium. Tematis dan grafis akan menjadi seperti berikut ini ya. Jadi permintaan. Ini sudah masuk pada materi. Oke, jadi biasanya ideal 5 detik gitu guys. Jadi tidak terlalu lama. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Rizky. Kadang intronya yang terlalu lama gitu ya. Kadang musiknya juga nanti itu pada teknis musiknya terlalu atau kurang pas gitu guys. Itu juga bisa. Terlalu keras bisa jadi Pak ya. Terlalu keras. Terus ini ada juga pertanyaan dari Ibu Ida Ngawi. Maaf Pak, apakah ini videonya pakai animasi apa bukan? Oke, monggo. Jadi nanti visualnya di sini. Nah, di sini visualnya di sini nanti jenengan ketika salam pembuka misal di sini nggih. Seperti saya tadi itu yang pertama kan kartun. Jadi tulis saja di sini animasi gitu nggih. Plus kalau di sini nggih plus background-nya gitu apa. Jadi animasi, pemerannya juga animasi gitu nggih. Cuma suaranya kalaupun ada suaranya menggunakan kita berarti kita tulis suara guru. Kemudian narasinya apa? Ya, jadi dengan adanya skrip ini memudahkan kita mengatur waktu dan juga urut-urutan videonya, Pak ya. Betul, betul. Nggih, tidak ubahnya sebuah pembelajaran di kelas lah.
Wila. RPP, Nggih, di RPP. macam panduan. Semacam panduan. Jadi apa yang akan kita kerjakan di dalam kelas, jadi ini apa yang akan kita buat dalam video pembelajaran. Baiklah, dari rekan-rekan apakah masih ada pertanyaan atau sudah ada yang selesai membuat skripnya? Monggo yang udah selesai bisa disampaikan. Oke, monggo bisa presentasi mungkin. Oke, diperlihatkan saja mungkin. Oke, 1 atau 2 gitu, kalaupun sudah tidak perlu sampai kegiatan inti dan ya, nanti langsung kita ke teknis pembuatan videonya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang udah jadi. Jadi nanti kalaupun ada sedikit yang perlu diperbaiki, bisa nanti dari Bapak Fahru Rosi memberikan saran barangkali. Oh, ini dari Bapak Susilo Adi, Pak. Oh, Bapak pemateri diberi contoh skenario sekaligus videonya sehingga kita lebih jelas. Ya, tadi udah disampaikan oleh Bapak Muhammad Fahru Rozi untuk contoh skenarionya. Nah, di sini masih ditampilkan skenario pembuatan videonya. Tadi juga sudah diberikan contoh dari video hasil dari skenario tersebut. Ini lagi share screen, Pak ya. Silakan Pak Susilo Adi. Mungkin di WA sudah ada Pak Susilo ya. Di WA juga sudah ada, tadi udah di-share oleh Bapak Fahru Rozi. Untuk video silakan ke YouTube Edu Rozi Channel ya. Bu Wila, mohon maaf. Oke. Ya mungkin tadi maksud Pak Susilo Adi itu jadi ketika skenario dan videonya itu selaras begitu. Jadi kalau ada video Pak Fahru Rozi di sini, mungkin ada skenario Pak Fahru Rozi juga gitu. Kalau tadi kan contoh skenario-nya bahasa Inggris, ini saya juga lagi ngedit nih, karena kebetulan saya biologi nih. Ya kalau ini kan skenario-nya bahasa Inggris, video yang dilihatin Pak Fahru Rozi begitu. Jadi runutannya mungkin biar Bingung, ini ya? mungkin gitu Pak Susilo. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama. Saya Makasih Eris Pak Bu Eris. dari Sukabumi, Jawa Barat. Oh iya. Ya. Silakan Pak Fahru Rozi. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke, mau saya juga begitu tadi, tapi ini tadi saya cari skenario, kumpulan skenario saya ada di mana ini tadi juga. Sampai mana ya? Oke, monggo sambil kita sama-sama ngedit, kemudian sambil saya cari di mana skenario yang dari video-video yang sudah saya tampilkan, gitu. Mohon maaf, Pak Fahru Rozi, mau ada yang tanyakan sebentar sedikit. Monggo Pak, silakan.
Ya, biasanya memang di sini saya lagi mencoba untuk ngedit. Berarti kalau kita mau memaparkan materi pembuatan video pembelajaran, materi tertentu, itu adalah lebih ke teknis, yang sifatnya interaktif itu dan lain sebagainya kan tidak harus dimunculkan dalam skenario ya. Misal ketika di sini kan dicontoh di bahasa Inggris itu adalah mengecek kehadiran siswa gitu, itu kan memang seperti live ketika kita mengajar dari awal sampai akhir begitu ya, sampai penutup dan lain sebagainya. Tapi ketika memang biasanya kalau kita membuat video pembelajaran, memang yang sifatnya itu adalah untuk bekal anak belajar, berarti kan memang itu bisa di skip atau diganti dengan yang lebih teknis yang lain gitu ya. Betul, betul. Iya, iya. Ya, karena memang tapi ini kan memang rata-rata ya kita membuat skrip itu agak males ya Bapak Rory, saya itu bukan yang lain. Membuat video pembelajaran ya video pembelajaran udah dibuat gitu pada saat itu. Bagus, terima kasih, ini sudah ada formatnya difasilitasi Pak Rory. Mudah-mudahan kedepannya kita ada perubahan. Hatur nuhun. Nggih, nuhun Pak Adi. Terima kasih juga masukannya. Nggih, Saya jadi Pak Eris, Pak Rory. oh, semua. Nggih. Nggih, jadi ini contoh biasanya memang itu melihat jenis videonya memang ya. Kadang ada video yang kita live gitu. Jadi live-nya langsung misal hari ini kita kalau yang daring ya, kita Google Meet gitu, tapi di model video. Setelah Google Meet tapi divideokan. Jadi tetap biasanya kalau di Google Meet kan tetap ada proses ngecek kehadiran gitu, brainstorming kalau diperlukan. Nah, itu nanti kalaupun bukan video yang model itu, nah itu benar sekali ini bisa di-skip, bisa dihilangkan, gitu. Kemudian, kalau kegiatan inti tergantung. Nah, yang di pendahuluan ini memang betul dan yang disampaikan barusan menyesuaikan. Jadi kalau ini mengecek kehadiran sepertinya kok tidak diperlukan Pak gitu kalau di video game tidak diperlukan bisa dihilangkan yang ini nggih. Jadi salam pembuka cukup. Kalaupun ini juga yang berdoa hanya salam, kemudian ya mengaitkan materi sebelumnya, itu aja kan ya. Itu juga boleh. Mungkin bisa izin share, Pak. Siap, monggo. Monggo silakan Pak Ihsan. Pak Ihsan SMA 2 dengan Bu Ani ya, Bu Ani. Oh, nggih. Ini tadi sekedar coret-coret Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengedit dari Word yang sudah dikirim oleh Pak Fakhur Razi. Mungkin skrip yang disampaikan masih kaku Bapak. Yang pertama ada salam pembukaan. Rencananya mau dituliskan seperti ini, kita mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat dalam belajar. Ini kemudian yang berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mungkin untuk skrip ini, berdoa mulai selesai. Begitu Pak G. Nah, kemudian pada kegiatan pengecek siswa, bisa kita tuliskan, masih semangat ya anak-anak, biar anak-anak tidak bosan, karena ini berupa video. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Atau mungkin ini bisa di-skip ya, karena harus kalau ini mungkin pada kegiatan Zoom atau sinkron tatap muka. Kalau video berupa yang di anak-anak, mungkin silakan saya tunggu presensinya pada LMS yang sudah disediakan. Kita skip, baru anak-anak lihat LMS atau presensi secara online yang sudah
disediakan. Tunggu waktu 5 menit untuk mengisi presensi. Baru kita masuk pada kegiatan brainstorming. Kebetulan saya guru kimia, Bapak. Jadi ini saya mencoba untuk menggali anak-anak dengan kehidupan kegiatan kita sehari-hari. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, coba kita bertanya kepada saya bertanya kepada anak-anak, mana yang lebih cepat, menggoreng tahu utuh dengan menggoreng tahu, atau dimulai siapa yang tahu cara menggoreng tahu? Nah, semuanya pasti tahu anak-anak. Nah, bagaimana cara menggoreng tahu? Mana yang lebih cepat waktunya, menggoreng tahu utuh atau menggoreng tahu yang sudah dipotong kecil-kecil? Nah, ini mungkin nanti videonya bisa sambil diberi gambar tahu potongan kecil-kecil dengan tahu utuh seperti itu. Mungkin ini Pak, pasti belum kemarin tidak mengikuti sampai finish ya. Kemudian mengaitkan dengan pengalaman siswa. Nah, hari ini kita mencoba belajar berkaitan dengan kecepatan reaksi, di mana salah satu faktornya adalah yang tadi kalian dapat waktu menggoreng tahu. Nah, mungkin itu Pak untuk kegiatan untuk kegiatan pendahuluan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Ihsan. Oh iya Pak, ini dari Pak Farizal ini. Sebentar. Pak, bagaimana kalau skrip dalam bentuk coretan saja? Wah, mungkin bisa dipresentasikan nih oleh Pak Farizal yang bentuk coretannya kayak gimana? Monggo Pak Farizal. Monggo Pak Farizal barangkali ingin menyampaikan hasil dari pembuatan skripnya. Iya, sambil nunggu Pak Farizal, monggo Pak Farizal. Pak, untuk milik Pak Ihsan, itu sudah bagus nggih Pak Ihsan. Jadi sebenarnya tadi seperti yang disampaikan Pak Eris tadi, biasanya kita membuat video itu yang males gitu, yang bikin skrip seperti jenengan barusan. Jadi seperti Pak Ihsan gitu. Nah, ini bukan contoh males, kalau Pak Farizal berikutnya ini bukan contoh males. Benar sekali, kadang saya buatnya itu dicoret-coret, dioret-oret gitu ya. Jadi coretan. Misal juga kadang anak saya misal mau bikin video pembelajaran juga begitu. Saya buat skenario-nya kolom-kolom, tapi habis itu dalam bentuk coretan. Nah, kalau ini kan dalam bentuk form, tapi memang lebih ya disempurnakan dengan adanya kita ketikkan ke dalam form yang sudah ada seperti barusan. Monggo, kalau Pak Ihsan barusan kimia, Pak Farizal ini ya salah satu guru yang berperan untuk karakter ini, PKN gitu. Monggo Pak Farizal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin off cam kamera Pak, karena dalam posisi tidak siap untuk visualisasi. Gini Pak, untuk coretan itu maksud saya begini. Untuk membuat sebuah video itu kan memang membutuhkan proses yang lama. Sedangkan untuk mungkin pada workshop kali ini kan membuat video dengan mudah dengan menggunakan jari tangan. Nah, mungkin coretan itu cuma berfungsi sebagai rule-nya saja. Jadi kadang-kadang, nah di sini saya punya masalah Pak. Jadi beberapa anak yang saya bikin video panjang gitu, ternyata tidak dilihat sama murid saya. Nah ini akan menjadi masalah. Nah mungkin ketika saya membuat coretan itu, jadi mempermudah sistemnya sehingga dalam prakteknya membuat video animasi atau video yang berkaitan dengan pelajaran itu biar cepat lebih mudah. Karena memang kadang-kadang anak
zaman sekarang kan sukanya yang instan. Jadi kalau seandainya skripnya terlalu lama di intro, maka kadang-kadang yang bagian inti di skip saja sama anak-anak. Jadi mungkin tadi maksud saya yang coretan itu adalah mungkin cuma selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya, terus mari kita belajar tentang ini, langsung seperti itu, langsung ke intinya begitu Pak maksud saya tadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Farizal. Oke, dalam bentuk coretan tidak apa-apa, seperti yang pernah saya sampaikan barusan adalah ya intinya minimal ada rule-nya seperti yang disampaikan Pak Farizal, ada pedoman, ada skenario, ada rencana. Seperti yang barusan yang dibuat oleh Pak Ihsan, gitu nggak? Kalaupun sudah diketik barusan, narasinya itu, nah itu sebenarnya mempermudah kita. Kenapa? Karena nanti ketika proses edit di videonya, gitu, bikin master misal, nah itu tinggal kita copy paste kan ya. Itu lebih mudah lagi kan, tinggal narasi tadi yang sudah dibuat oleh Pak Ihsan tadi itu, tinggal kita copy, kita paste ke teks yang untuk di videonya. Itu kan lebih mudah. Kalau masih dalam bentuk coretan ya kita ketik lagi aja gitu kan. Mungkin kalau barusan disampaikan Pak Farizal hanya selamat pagi. Nanti ketika di teks videonya disempurnakan lagi selamat pagi anak-anak gitu ya. Semangat gitu ya. Nah, ya intinya ada rule-nya lah gitu. Jadi kita buat video itu makanya tadi kalau belum ada pedomannya, kadang kita ya yang goal-nya itu mau kemana gitu kurang jelas. Jadi kalau ada minimal rule-nya barusan Aisan mencontohkan menggoreng tahu, ada video menggoreng tahunya, ada tahu besar, tahu kecil barusan. Nah, itu sepertinya lebih menarik. Ya, terima kasih Pak Farizal, Pak Ihsan. Saya kembalikan ke Bu Ila, monggo. Apa perlu lagi contoh atau kita langsung masuk pada teknisnya? Ya, terima kasih tadi atas kiriman dari teman-teman, dari Bapak Ihsan, dari Bapak Farizal juga. Kita lanjut pada materi berikutnya gimana Pak? Saya kira teman-teman sudah cukup paham ya, terutama tadi skripnya juga udah dikirim di grup WA. Monggo yang belum tahu kalau sudah ada di grup WA silakan cek grup WA-nya. Nah, kemudian ini sebelumnya mungkin ini Pak. Oh ya dari Bu Lili Ulaika. Ajarannya cerita maaf. Oh nggak usah dibahas panjang lebar. Oke. Terus dari Pak Molas Fauzi, jangan lupa dalam pembuatan video pembelajaran fokus konten utamanya adalah materi atau bahan ajarnya. Durasi dan tampilan yang menarik agar siswa tergugah menyimak dan menonton video pembelajarannya. Oke, ya, terima kasih atas masukan dari Pak Mulas. Baiklah, pada materi berikutnya Pak, kita akan melakukan pembuatan video pembelajaran 1. Di sini langsung bisa Pak Farosi sampaikan pelaksanaannya seperti apa. Monggo Pak Farosi. Oke. Terima kasih Bu Ila. Sambil benar sekali mungkin ya yang disampaikan Pak Muklas barusan sambil kita menuju ke praktek ya. Jadi fokusnya pada materi. Kadang tadi yang disampaikan Pak Farizal kok video saya nggak ditonton sama anak-anak Pak, cuma dilewati. Nah itu bagaimana video kita itu dibuat menarik gitu ya, tampilannya gitu ya. Nah langsung kita praktek nih, kita share screen. Oke, saya harapkan Bapak Ibu sampun install itunya nggih.
install aplikasi KineMaster-nya. Aplikasi untuk proses video, yaitu aplikasi KineMaster. Buat sahabat yang memiliki aplikasi. Oke, jadi saya harap Bapak Ibu sampun install ya aplikasi KineMaster-nya, bisa di Play Store. Kalaupun mau mendapatkan versi mode-nya, setelah ini mungkin bisa saya bagikan ya. Cuma saya cari filenya di HP barusan kok menghilang di mana itu. Nah, habis ini saya kalau yang belum punya versi mode-nya bisa saya bagikan. Kalaupun ataupun ini yang tidak yang versi free-nya di KineMaster. Oke, yang kedua, kalaupun sudah ada ini ya layar hijaunya, layar hijau, untuk nanti fungsinya untuk proses chroma key tadi ya. Jadi kita materinya nanti kita mencari ya, atau sudah kita siapkan. Kemudian kita barusan dari skenario itu kita lakukan di depan layar hijau. Yaitu layar hijau. Yang ketiga, atau berdasarkan yaitu video yang akan kita sesuaikan dengan. Oke. Kalau sudah punya layar hijaunya, kemudian video materinya. Jadi kalau Pak Ihsan barusan, karena barusan Pak Ihsan yang presentasi ya, kalaupun sudah ada sambil mencari video menggoreng tahu ya Pak. Video menggoreng tahu. Kalau gambar Pak, kalau gambar boleh gitu ya. Tapi karena kita ke video gitu ya, lebih menarik menurut saya video orang menggoreng tahu gitu ya. Ada tahu besar, tahu kecilnya itu nanti mungkin kita tambahkan gambar gitu ya, tahu besar, tahu kecil. Ini akan kita buat video pembelajaran. Video pertama. Oke, KineMaster-nya jenengan siapkan. Sudah, langsung kita praktek aja ya. Kalau sudah punya KineMaster-nya, bisa kita masuk kepada aplikasi KineMaster-nya. Ini kalau di HP ya. Kalau tampilan di ada gadget tab gitu ya, tampilannya ternyata seperti ini. Bentar, banyak iklannya nih ya. Nah, kalau gadgetnya berupa tab, kayaknya tampilannya lebih luas gini seperti ini. Kalau barusan itu ini tampilan HP gitu ya, jadinya
terlihat kecil gitu. Tapi kalau tampilan gadget seperti ini. Tampilan tablet gitu ya, tab. Oke, kemudian kita create aja kita kalau di sini create gitu ya, kita buat. Monggo sudah ini ukuran aspek rasio videonya tergantung kita mau ini ya 16:9 berbanding 9 atau sebaliknya vertikal gitu ya 9:16 atau biasanya versi IG gitu ya 1:1 atau 4:3 dan seterusnya. Jadi kan pilih salah satu yang mana gitu. Contoh misal yang ini ya 16:9. Nah, mungkin biasanya kita langsung diarahkan pada medianya. Jadi kalau seperti barusan langsung kita contohkan milik Pak Ihsan barusan, itu kalau perlu kita praktek punya Pak Ihsan ya, kita apa ya? Bentar. Jenengan siapkan video materi yang akan disampaikan dulu. Jadi misal barusan karena ini intro ya, intronya boleh oke, barusan rasionya. Kemudian kita diarahkan pada ini ya. Bapak Ibu sambil praktek nggih? Iya, sambil praktek juga nih. Oh, oke. Sambil praktek buka itu masih hitam black, tidak ada apa-apanya Pak Rozi. Atau sementara bisa pilih video seadanya sudah dulu ya. Misal video nanti pilih aja salah satu. Sambil saya coba ini mau mempraktekkan punya Pak Ihsan, saya cari videonya dulu ya. Saya video menggoreng tahu tadi ya. Coba. Atau bentar.
Oke, misal ini reaksi kimia gitu. Reaksi kimia, tapi ini formatnya gambar, ini mungkin nanti bisa disempurnakan ya. Kalaupun ini nah ini karena buat intro nanti bisa kita tadi judul misalnya sesuai dengan skenario-nya tadi punya Pak Ihsan misal tadi judulnya, kemudian nama gurunya, judul videonya apa misal barusan reaksi kimia misalnya. Nah, ini ditambahkannya di mana Pak judulnya gitu. Kita pilih klik layernya ini ya, klik layernya. Kemudian pilih teks. Gitu ya. Baru kita tuliskan judulnya, misal reaksi kimia. Reaksi kimia. Kemudian ini ya untuk tulisannya. Kemudian ini untuk warnanya. Warnanya bisa menyesuaikan misal apa merah ya misal gitu. Saya ambil contoh merah. Nah, reaksi kimia untuk animasinya dari sebuah teks itu biasanya ini ada animasi masuknya, ada animasi ketika masuk awalnya gitu oke. Contoh misal langsung praktek aja. Misal ya berupa slide dari kiri ke kanan atau ya letter by letter misal ya. Seperti nah di bawah sini ada kecepatannya. Kecepatan teks itu muncul. Contoh misal itu. Kemudian gambarnya yang tadi misal ini untuk sebuah gambar tadi ya, misal untuk rasionya awalnya begini atau ketika nanti akhirnya mau dibuat semakin besar misalnya. Kita klik di sini end position-nya, kita buat semakin besar. Jadi dari sebuah gambar itu seolah video gitu ya, karena bergerak. Jadi contoh kira-kira begini. Kalau kita play di sini ya, kita mainkan. Kira-kira begini. Jadi reaksi kimia gitu. Nah, kalau begini kurang jelas, Pak. Misal tulisannya kita sesuaikan di sini, ini ada background-nya. Misal kita buat background agak supaya terlihat agak jelas gitu, ya. Nah, kalau mau background-nya ini malah full layer-nya itu ya. Jadi begini malah memanjang gitu dari sini, dari kiri tembus ke kanan. Kalaupun enggak, kita hilangkan tentangnya. Kemudian untuk warnanya, warna background misalnya. Misal atau mau diberi
bayangan gitu ya, shadow. Kita aktifkan, otomatis ada bayangannya. Jadi ada judul videonya, kemudian, nah ini yang belum adalah nama gurunya, nama guru. Nah, supaya Pak, ini kayaknya pengaturan saya sudah bagus deh Pak gitu ya. Kemudian supaya tidak mengulang dari awal, tapi nama gurunya sudah seperti ini Pak. Berarti kita klik tanda 3 di sebelah kiri atas. Kita, oh mana duplikatnya ini biasanya? Yang atas ini ya, mohon maaf tertutup. Nah kita copy aja, kita duplikat gitu ya. Otomatis ketika ini kita tarik, ini ternyata sudah menjadi 2. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau ini kita tekan, kemudian kita mau menuliskan nama guru, namun karena ini sudah settingan menurut saya sudah bagus Pak. Daripada kita nyeting dari awal, kita pencet tanda tombol 3 di sini ya, 3 titik di sebelah kiri. Kita pilih duplicate. Nah, baru kita geser. Nah, setelah kita geser, baru kita edit gitu ya. Pak Ihsan. AHA. SMAN 2 Lumajang. Nah, kita sesuaikan ya. Ini contoh seandainya kita tidak ingin mengulang dari awal pengaturan untuk teks yang sudah kita buat. Kalaupun mau dimulai dari awal, mau dibuat kita berbeda, kita sesuaikan. Untuk fontnya, Pak, fontnya apakah banyak pilihan di sini? Kita sesuaikan ya. Nah, di sini banyak ya. Latin, wah ini banyak, tinggal kita pilih yang mana. Oke, kita coba mainkan. Nah, Pak, biasanya kan ada urutannya, gitu ya. Gambar dulu, judul, baru nama. Gitu ya. Nah, untuk mengurutkan, kita lihat ini ya, susunan layernya ini. Nah, ini kan berarti start-nya sama ini ya, bareng gitu kan. Nah, mana yang lebih dulu, misal gambar, kemudian setelahnya judul misal. Berarti ini agak kita geser ke kanan. Kemudian baru nama guru. Kita juga geser ke kanan. Kira-kira begitu ya. Ini untuk pembuatan judulnya.
Oke. Setelah, nah kalau kita sudah punya layar hijau, nah kita klik lapisan ya. Kalau pakai bahasa Indonesia di sini lapisan. Kalau pakai apa? Bahasa Inggris di sini layernya gitu ya. Kita pilih layer di sini. Nah, kita masukkan medianya. Jadi media yaitu berupa video dengan background layar hijau. Oke, contoh begini ya. Nah, kita pilih medianya. Nah, kita pilih di sini kalau sudah ada rekaman videonya yang berwarna dengan layar hijau, gitu, kita pilih. Nah, ini ada contoh di sini layar hijau. Oke, jadi tampilannya begini. Video konten sebagai latar video. Jadi kontennya di belakang, kita di depan. Nah, baru nanti, nah video ini yang akan kita bahas yaitu tentang chroma key, ya. Kunci chroma, yaitu menggabungkan dua video dengan salah satunya dibuat tembus pandang gitu ya. Nah, kita pilih di sini kunci chroma. Nah, warnanya yang kita pilih yaitu warna hijau. Okay. Nah, otomatis ketika kunci chroma itu kita aktifkan pada menu di KineMaster, otomatis layar tadi akan menghilang dengan sendirinya. Nah, untuk penyesuaiannya nanti supaya lebih sempurna, nah di sini kita atur. Nah, itu kita atur ya. Sesuaikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah video pembelajaran yang unik. Nanti bisa kita tambahkan dengan animasi pada video Edu Plus Channel berikut. Oke, jadi kita cari media di sini ya. Kalau di sini kita pilih layer atau kita pilih layar ya. Kemudian kita pilih media. Jadi media di sini berupa video layar hijaunya. Nah, ini karena saya pakai dua gadget, ini ada HP, ada yang ini pada laptop ini. Mohon maaf, ada apa? Tablet ini. Mana layar hijau? Ya, monggo sambil praktek, kalau ada kesulitan sambil kita diskusikan ya.
Oh ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Nasrul ya. Pak, bisa sekalian share audio musik-musiknya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah di KineMaster juga sudah ada musik yang disediakan atau gimana? Oke. Untuk audionya di sini ya, kita bisa lihat di sini tombol menu audio, bisa kita klik di sini. Oke, sebenarnya banyak nggih kalau di versi berbayarnya atau versi Pro-nya nggih. Bentar lagi saya coba bagikan ini. Nah, di situ sudah disediakan, kita bisa unduh ya. Banyak sekali menyesuaikan videonya nggih, karena ya musik itu ya mendukung tapi tidak apa ya, maksudnya tadi nggih takutnya malah kita fail bikin video pembelajarannya, musiknya terlalu kenceng gitu nggih sesuai. Makanya kalaupun mau kita berikan background musiknya itu yang menyesuaikan dengan video yang akan kita bahas. Contoh ini nggih, kita unduh. Nah, ini contoh kalau sudah kita unduh barusan berarti di musiknya oke, begitu nggih. Misal contoh kita mau tambahkan audio kan. Di sini berarti kita pencet tombol audionya. Kalaupun belum ada, barusan kita klik tombol ini nggih, atau tanda apa ini? Seperti topo gitu ya. Store-nya. Nah, itu kita bisa cari di situ ada musik, ada banyak sekali nggih. Sound, jadi sound effect dengan musik bedanya apa Pak? Kalau sound ini suara ya. Jadi suara ketikan, suara pintu, gitu kan. Efek gitu, efek suara. Gitu. Recorded, kalau recorded ini rekaman. Jadi ngerekamnya di mana Pak? Nah ini. Kalau seperti apa tadi telagami, telagami. Kalau nggak salah. Nah, kalaupun kita di sini buat video animasinya dulu misalnya atau kartun biasa, kita rekamnya di sini suaranya misalnya. Ini kita klik start misalnya. Assalamualaikum anak-anakku. Gimana kabar kalian? Semangat selalu ya. Misal begitu nggak? Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semangat selalu ya. Kira-kira hasilnya begitu, Pak. Kalau mau direkam langsung dari aplikasi KineMaster-nya bisa, gitu nggih. Jadi kan tidak perlu ribet. Kadang kalau kita membuat video, kemudian kameranya pakai kamera itu yang kemudian sound-nya nggak support misalnya, maksudnya suaranya kok kecil Pak, gitu nggih. Nah bisa kita suaranya dihilangkan nanti nggih. Contoh misal nggih, Pak ini sebenarnya video Pak, gitu nggih. Oh mana ya enggak. Oh ini bukan video. Jadi suara asalnya itu kita hilangkan. Nah kita ganti dengan
rekaman yang baru dari suara kita gitu ya. Jadi Pak Ihsan nanti bisa langsung praktek, gitu, langsung Assalamualaikum gitu ya, menyapanya di sini, itu bisa. Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semangat selalu ya. Nah, karena berupa gambar, jadi kalau gambar itu kan durasinya bisa dipanjangkan, bisa dibuat pendek gitu. Karena ini gambar tadi. Tapi kalau ini video berarti menyesuaikan panjang video. Kemudian efek-efek yang sudah kita buatkan itu panjangnya sampai mana, Pak? Ya tergantung panjangnya media awal yang kita siapkan. Jadi kalau sampai sini berarti nanti sampai selesainya di sini. Oke, barusan ada pertanyaan yang lain. Pak Rozi, Oke. kalau sesuai dengan skrip berarti bisa di sini diatur, Pak ya. Katakanlah durasinya tadi berapa detik gitu ya. Oke. Nah, makanya kalau lebih teratur itunya, jadi kita berapa detik gitu ya. Di sini terlihat ini ya. Ini durasinya. Oke. Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Ini ya. 4 detik nih. Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan, oh ini Pak Muklas ya, cara membuat layar hijau Bapak, bagaimana kita bisa membuat menggunakan background warna hijau, misal menggunakan kain warna hijau, tembok warna hijau, atau media warna hijau yang bisa dijadikan background, sehingga bisa menggabungkan beberapa media video dalam satu frame. Oke, okay. Iya, jadi membuat layar hijaunya pertanyaan dari Pak Muklas, gitu. Ya itu tadi. Kalaupun kain gitu, ya kita persiapkan kainnya di belakang kita gitu ya, warna hijau. Misal ini kain hijau ini. Kita siapkan di dinding rumah kita atau dinding kamar. Yang saya ingatkan tadi ya, faktor pencahayaan. Jadi kalau Bapak Ibu semua syutingnya misal malam gitu, berarti pencahayaannya harus bagus. Misal di kamar misal, atau mau dibuat di dinding tapi di luar Pak, boleh saja. Misal karena syutingnya biasanya siang, sehingga pencahayaannya cukup dari sinar matahari. Saya rasa itu sudah bagus. Saya biasanya syuting di dinding yang menggunakan cahayanya itu matahari, gitu. Itu sudah bagus kok. Ya itu tadi pertanyaan dari Pak Susilo, Pak Susilo Adi. Pak Susilo. Iya, tentang green screen-nya. Tadi dibantu jawab oleh Pak Mas. Oke.
Cara membuat layar hijau Bapak bagaimana? Nggih, cara membuatnya nggih. Iya. Ya seperti barusan itu. Terus Jadi ini seperti dari nggih, teruskan, Mak. Monggo. Monggo. Ini dari Ibu Lili Permata. Mohon maaf Pak Warur, apakah sekarang KineMaster ada yang free? Ya itu ya. Habis ini saya bagikan lah yang versi Free-nya ya. versi free-nya ya. Tapi gimana nih? Gimana? Oke, kalau di sini kalau yang ini ya. Ini kan Pak, ini ada watermark-nya Pak. Yang ini ya. Kalau kita klik ini, mau kita buang gitu kan. Di sini kita ditawarkan ini kayak. Ada 65 ya per bulan. 65.000 per bulan. Kalau per tahun 360-an ya, 360 per tahun. Ya, tapi saya setelah ini kita saya bagikan yang versi free-nya ya. Di grup ya Pak ya, di grup ya. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Oh, terus ini dari Bu Lili, Pak, mungkin ada kesulitan beliaunya. Soalnya saya download yang free tidak sukses. Nah, ini. Oh, ada dari Pak Muhlas. Kalau mau yang pro tapi gratis, japri Pak Narsum. Cocok ini. Nanti banyak yang minta yang gratis ini Pak, yang pro-nya nih. Oke. Mungkin tidak ubahnya, mohon maaf gitu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan. Dan kita ketahui bersama gitu, aplikasi-aplikasi yang ada pada PC kita, laptop kita, selama ini masih banyak yang apa istilahnya? Bajakan gitu nggih, bajakan. Istilah bajakan. Tapi tetap bisa digunakan. Jadi mohon maaf ini kalaupun nanti kita menggunakan yang pro tapi gratis, ya mohon untuk tidak kita komersilkan gitu nggih. Ya kita gunakan untuk kita sendiri aja gitu. Enggak Bapak Ibu, barangkali masih ada kesulitan seperti yang disampaikan oleh Bu Lili. Nanti Bu Lili nunggu link yang akan dibagikan oleh Bapak Farul Rozi ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa sukses untuk downloadnya. Tapi mungkin Bu Lili bisa membagikan alasan kenapa downloadnya nggak sukses. Karena bisa jadi dari HP mungkin tidak support atau ada hal-hal lain, misalnya jaringan kurang baik, misalnya seperti itu. Nanti bisa disampaikan. Barangkali dari Bapak Farul Rozi bisa memberikan solusinya. Jika karena mungkin linknya yang tidak tepat sehingga nggak sukses downloadnya, bisa jadi. Jadi sambil nunggu dari Bapak Farul Rozi, kalau masih ada kesulitan lagi nanti bisa share di grup WA ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada yang kesulitan lagi. Oh, ini dari Ibu Lili Yulaika, Pak. Apakah ada materi yang nanti akan kita ikuti per langkah yang sistematik untuk mengoperasikan atau membuat video? Mungkin materi yang dimaksud itu berupa handout ya barangkali. Oh, gimana Pak Farul Rozi? Kemarin itu juga jadi bahasan ya Bu Ila, kemudian Pak Muklas. Insya Allah nanti ada jadi handout-nya. Mana Pak Muklas ini? Pak Muklas, insya Allah kami siapkan lah ya, dari baik pemateri maupun panitia nanti akan bekerja sama untuk menyiapkan handout-nya, gitu ya. Jadi langkah per langkah, kalaupun Bapak Ibu menghendaki yang suka literasi biasanya katanya Pak Muklas gitu ya, mungkin lebih suka handout, atau ada juga yang suka audio visual gitu ya, audio visual, maka biasanya lebih pada tutorial
Seperti Pak Zulfan mungkin tadi itu beliaunya cepat nangkap gitu ya, mungkin dari audio visual yang ada di YouTube gitu ya, di YouTube ada tutorialnya pakai Elagami gitu bisa. Tapi untuk handout nanti insya Allah ini Bapak Ibu panitia dan pemateri insya Allah akan menyiapkan. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ini dari Ibu Lili ternyata juga menanggapi bisa jadi jaringannya Bu, tapi kalau pro sukses Bapak Ibu, wah, mending pakai yang pro aja Bu. Jadi nggak ada watermark ya Pak ya nanti ya kalau kita pakai yang pro. Oke. Terima kasih juga atas saran dari Bapak Muhlas. Jadi supaya nggak gagal memang karena size aplikasinya cukup besar, terus jaringan internetnya harus mantap, betul. Jadi jaringan internetnya memang harus mantap. Artinya sinyalnya kuat. Dan kalau yang pakai data jangan lupa datanya juga dicek ya. Kemudian yang ketiga memori HP mendukung. Nah ini untuk HP-HP yang lama seperti salah satunya punya saya, jadi memori HP-nya memang kurang mendukung barangkali sehingga agak kesulitan tadi waktu download KineMaster-nya. Itu yang sama yang saya alami juga. Baik, yang lain barangkali masih ada pertanyaan terkait dengan materi kali ini. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah sambil mengaplikasikannya, jadi membuat video dengan KineMaster, jangan lupa juga skripnya dibuat, diperbaiki lagi ya Pak ya. Jadi nanti waktu pembimbingan tidak kesulitannya berkurang, seperti itu. Monggo masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas di sini? Ada tambahan Pak Fahru Rozi? Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya, kita prakteknya yang contoh Oke, contoh seperti yang tadi pagi ya, contoh sederhana. Misal, jadi ini contoh, ini konten materinya misalnya. Ini konten materinya. Kemudian, nah ini layar hijau. Jadi kalau dari awal misalnya, misal kita buat dari awal ya, kita pilih rasionya yang 16 atau 19 biasanya. Jenengan kalau Bapak Ibu suka yang 16 atau menyesuaikan ya, rasionya yang 16:9 berbanding 9 silakan. Kemudian kita pilih misal ini ya. Kemudian seperti tadi kita pilih lapisan, kita pilih medianya. Kemudian pilih Belum layar tampil Pak Rozi, hijaunya. filenya. Dalam? Layarnya belum tampil, Pak. Oh. Belum tampil ya? Belum tampil Pak.
Ya, Apa nih? sudah Pak. Sudah tampil. Oke, mohon maaf. Kita ulang dari awal. Oke. Oke. Jadi kita pilih rasio layar yang akan kita gunakan, misal 16:9. Kemudian kita pilih kontennya yang mana, misal Pak Iksan tadi menggoreng tahu gitu nggak? Misal, tapi ini kita ganti yang ini misal. Karena terlalu, nah ini ya. Nah, kemudian layar hijaunya Pak, misalnya. Nah, kita pilih lapisan, kita pilih media. Misalnya ini karena animasi, enggak animasi layar hijau. Aturannya enggak sesuai, nah itu kita sesuaikan. Kita lakukan pemangkasan di sini ya. Kira-kira begini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan begini ya. Ini contoh, kalaupun ini kita di awal misalnya. Cara menghilangkan layar hijau ya. Nah, kalau sudah ada ini misal video kita yang layar hijau. Nah, ini kita klik gitu ya. Kemudian kita pilih di sini kunci chroma. Kunci chroma. Kalau yang settingan bahasanya bahasa Inggris berarti chroma key gitu ya, kunci chroma. Nah, itu kita pilih, kemudian kita aktifkan. Otomatis background layar hijaunya atau yang berwarna hijau akan menghilang. Nah, kemudian tadi ini yang kita bahas ya. Ini disesuaikan. Karena ini animasi, kemudian layar hijaunya sempurna, jadi ini tidak seberapa berpengaruh gitu ya. Tapi kalau biasanya video kita kadang pencahayaan kurang gitu ya, ini perlu disesuaikan. Biasanya saya pakai 32, 34 gitu ya. Nah, kira-kira hasilnya begini. Ini kalau digabungkan antara layar hijau dan oke, begitu ya. Kalau tadi cara membuatnya layar hijau, berarti layar hijaunya ditempel di dinding, kemudian baru kita lakukan record videonya. Kalau ketika diaplikasikan di sini, berarti kita masukkan media layar hijaunya, video kita yang menggunakan layar hijau, kemudian pilih di sini kunci chroma atau chroma key pada menu KeyMaster gitu ya. Kunci chroma atau chroma key. Kemudian baru kita aktifkan, sudah jadi gitu ya.
Nah, kalau yang ini animasinya menggunakan Zepeto. Kemudian kalau yang ini menggunakan Plutagon. Sama ini animasinya ini menggunakan layar hijau. Jadi ini bisa animasi, bisa kita sendiri ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Ya, itu dari penjelasan dari Bapak Fahru Rozi. Mungkin nanti sambil dicoba-coba lagi Pak ya, untuk teman-teman di rumah. Oke, jadi mungkin kita bertemu secara teknis begini ya, melalui Zoom hanya terbatas kurang lebih 2 jam. Namun WA kita kan ada WA group ya, jadi bukan istilah pembimbingan lah, kita gunakan belajar bersama gitu ya. Seperti tadi ada Pak Zulfan, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain yang punya pengalaman berbeda, bisa kita sama-sama belajar nanti di grup. Mungkin demikian Ibu Ilham. Ini Pak, ada pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Dari Bu Tanti Dwi Nugraha mungkin ini. Dari Bu Tanti, bagaimana cara membuat animasi di layar hijau dengan menggunakan Zepeto? Oke. Oke. Kelihatan? Ya, sudah Pak. Kelihatan. Membuat layar hijaunya. Jadi kalau seperti telagami gitu ya. Jadi gerakannya kan menyesuaikan kita. Kalau telagami mungkin lebih kepada suara, jadi kalau di Zepeto ini saya ulang ya. Pada menu Zepeto kita pilih yang kamera. Kemudian ini ada latarnya ya. Atau kita pilih dulu ini yang aksi. Jadi kalau ini kan di dalam ruangan, kita pilih yang aksi. Kita sesuaikan besarnya. A. Nah, latarnya ini kita ganti warna hijau. Gitu ya. Gitu. Ya, begini cara membuat layar hijau di Zepeto. Gitu ya. Saya kurang paham kalau belum mempelajari kalau di telagami itu untuk karakternya. Kalau menurut saya keunggulannya kalau di Zepeto ini kan karakternya bisa kita sesuaikan, misal rambutnya gitu ya, face-nya, mukanya. Mungkin saya karena kurus gitu ya, jadi bentuk face-nya menyesuaikan lah gitu ya.
warna kulitnya. Oh, ini tidak sesuai saya karena saya agak hitam, di sini saya buat agak iya. Sawunya sawu yang bukan sawu gitu nggih. Kemudian untuk pakaiannya juga banyak pilihannya nggih. Jenengan saya yakin mudah atau nanti mungkin lebih bagus lagi nanti hasilnya. Wah, ya banyak itu, Pak. Oke. Mana kira-kira yang Sesuai ya. yang sesuai. Nggih, nanti jenengan bisa nggih, Bu Ila bisa suka baju apa gitu nggih. Kan nggak harus beli di Shopee ya, bisa coba-coba di sini. Nggak usah beli ke Shopee, benar. Cukup cek di Zep itu. Iya. Wah, ini lengkap ini dengan pramukanya ini, Pak. Mungkin itu ya. Ya, alhamdulillah dari Bu Tanti cukup udah paham katanya Pak ini. Terima kasih Pak Rozi, saya lebih paham tentang animasi tersebut sekarang. Jadi supaya lebih paham lagi Bu Tanti nanti Bu Tanti praktek di rumah ya. Bisa jadi sasarannya orang-orang rumah lah, dijadikan avatar Pak ya istilahnya ya. Ya, betul sekali. Ya. Nah, mungkin teman-teman malam ini sudah membuat skrip, apa boleh Pak di-share di grup juga semacam nanti boleh ditanggapi juga di grup Pak. Oke, betul, monggo. Bisa ya. Nah, terus terutama teman-teman yang udah mungkin mulai membuat memanfaatkan KineMaster malam ini, monggo di-share juga. Hasilnya. Ya, walaupun hanya beberapa detik aja Pak ya. Misalnya hanya 5 detik atau 10 detik. Intronya gitu ya. Jadi kita bisa dari Pak Fahrul Razi juga nanti bisa memantau perkembangan dari teman-teman, apa yang sudah dipahami, apa yang perlu diperbaiki. Masukan bukan hanya untuk si pembuat, tapi juga buat teman-teman lain yang masih belum begitu paham mungkin nanti ya. Baiklah, nah ini Pak ada pertanyaan dari Umu Fikriah ya sebenarnya ini. Kok Zebeto tidak bisa mendeteksi ekspresi wajah saya Pak? Wah, ini gimana ini Pak? Mungkin ada tanggapan, Pak? Oke. Ya, mungkin beberapa ekspresi tertentu mungkin, ya. Seperti apa ya? Iya. Dari Pak Mulas, jangan-jangan cemberut. Enggak, nah itu saya juga curiga itu marah atau gimana gitu. Maaf Bu Umu, kita sambil bercanda ya. Mohon maaf. Maksud saya begini, kalau punya Pak Fahrul Razi tadi kan seperti ketika Pak Fahrul Razi ngomong, yang di ZB itu juga ngomong seperti Pak Fahrul Razi. Kok punya saya ini enggak ya? Nah, milihnya itu yang maksud ini, saya. Di kamera ini, Bu. Di kamera ini. Nah, ini nanti yang akan kita record atau yang kita rekam itu di kamera karena memang ini berdasarkan gerakan kita. Jadi aksi, kita pilih aksi. Gitu ya. Latarnya kita ganti hijau. Gitu kan. Cemberut. Oh, enggak bisa kan cemberut. Ikut ketawa. Mungkin nanti ini Bu ya, Bu Umi, ekspresinya lebih
ini Pak ya, lebih Dikeluarkan. lepas mungkin. Mohon maaf Bu ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Oke, nah ini cara save-nya bagaimana Pak di Zepeto dari Bapak Ihsan Abdul Hanif? Cara save-nya ya. Nah, kalau saya pribadi ini menggunakan screen video Pak Ihsan. Pak Ihsan gitu. Pak Ihsan. Oke. Capture layar berarti Pak nggih. Nggih. Rekam layar. Nggih. Nggih. Pakai, kalaupun nggak ada rekam layarnya dan bisa cari dulu di Play Store gitu buat yang belum ada. Tapi biasanya rata-rata sudah ada bawaan gitu ya. Rekam layar. Oke, mungkin ada lagi. Yaitu dari Pak Fatul Rosi Pak tentang cara save-nya. Wah, ini ekspresi saya ini ekspresif banget ini Pak Jejang. Oke. Ketawanya lebar banget ini nanti. Penasaran sama ekspresi Bu Ila ini. Berarti kesepakatannya panitia, terutama moderator harus buat juga nggih Pak Jejang. Amin insya Allah. Jadi panitia nanti buat semua. Oke, betul Pak. Insya Allah ikut belajar juga. Betul. Ada tambahan Pak dari Bu Lili lagi nih. ZPT itu ada versi yang disarankan. Ini ya, untuk yang berhijab itu harus pembelian dari koin plus diamond ya Pak. Untuk menambah koin dan sumber harus membayar nggih Pak. Nggih Ibu, nggih Adik, Bu Rizky nggih Bu Rizky. Bu Lili dan Bu Rizky ya. Mungkin mirip. Ini dari Bu Oni. Oh ya Bu Oni, nanti untuk linknya akan dibagikan oleh Pak Farul Rozi. Jadi sabar menunggu. Nah, ini udah waktunya udah lebih dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terus untuk teman-teman yang masih belum presensi hari ini, silahkan presensi sebelum pertemuan ini diakhiri. Ada tambahan Pak Farul Rozi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Nggih, semoga apa yang istilahnya kita belajar bareng ya, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Pak Ketua juga belajar, Bu Moderator, dan juga saya pribadi juga sama-sama belajar. Jadi mungkin kita di sini menemukan hal-hal baru, aplikasi-aplikasi baru yang bisa kita integrasikan gitu. Jadi sama seperti barusan saya menemukan ide untuk screen capture itu kan ya itu dari ide aja gitu. Makanya saya yakin nanti hasil produk dari Bapak Ibu semua itu dengan kreatif. Ya intinya adalah kita harus berkreasi gitu ya. Tidak perlu malu, tidak perlu takut salah gitu. Insya Allah nanti ya hasilnya bisa maksimal. Saya kira demikian gitu Ila. Ya. Terima kasih atas yang sudah disampaikan oleh Pak Farul Rozi, materi-materi yang menarik malam ini ya, terutama ketika kita langsung praktek. Jadi buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, mohon nanti bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa download aplikasi Master, silakan ditunggu di WA Group untuk linknya. Kemudian jangan lupa juga Zepeto dan Plotagon. Nah, untuk skripnya boleh Bapak Ibu sekalian nanti diperbaiki jika mungkin ada yang harus diperbaiki dulu untuk persiapan kita nanti pada waktu belajar bersama. Itu aja dari kami ini. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat dan menambah ilmu kita, terutama untuk membantu untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih ya Bapak Kak, Ibu. Ibu, materi narasumber. Terima kasih. Pak Rozi. Oke, Pak Haryadi. Ternyata chip itu lumayan besar atau saya salah download ya? Kenapa, Pak? 93 mega ya? Sepertinya enggak. Iya. Bagus ini Pak, saya baru tahu. Kalau ada aksi itu berarti kan kita bisa melakukan gerakan sesuai dengan kita kan ya. Enggak, Pak. Nah, itu juga bisa meng-create istilah create, makanya seperti yang ditanyakan Bu Rizky tadi, misal Pak hijabnya harus beli ya Pak.